wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu berselisih. Kalau kamu berselisih, kamu akan gagal. Kalau kamu gagal, akan dicabut pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnatullah. Tak akan ada pertolongan dari Allah kepada orang beriman kalau berselisih. Mahmakan, apapun yang akan dibuat, tak akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bila mana orang beriman berselisih, disebabkan yang namanya beriman bersaudara, bukan berselisih. Sementara perselisihan adalah benih kepada runtuhnya ikatan persaudaraan. Wala tanaza'u, dimulai oleh Allah, jangan kamu berselisih. Kalau kamu berselisih, fatafshalu, kamu akan gagal, tak akan sampai kepada matlaman yang diinginkan kalau berselisih. Wa tadhhab rihukum, kalau sudah tidak sampai, akan diangkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Maka dengan demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera bangkit daripada salat zuhurnya untuk mendamaikan dua kelompok yang berselisih. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tiada kebaikan kepada pembicaraan secara senyap-senyap kecuali orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang mengajak orang lain bersedekah dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan berbuat mendamaikan dua orang, mendamaikan antara manusia. Yakni sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang mengajak orang lain bersedekah, kemudian mengajak orang lain kepada kebaikan, dan kata-kata yang mendamaikan antara manusia yang berselisih. Faham tom? Sehingga baginda Rasulullah dalam hadis Imam Nawawi meletakkan dalam kitab Riyadhus Salihin, kata baginda Rasulullah, bukanlah dikatakan orang itu berdusta bila mana menambah-nambahkan dalam kata-katanya bila mana ingin mendamaikan dua orang yang berselisih. Yakni kalaupun berdusta untuk mendamaikan orang yang berselisih, dusta itu adalah diperbolehkan. Subhanallah, dusta pun padahal dusta itu adalah bukan sifat orang beriman, dusta. Akan tetapi untuk mendamaikan dua orang beriman, maka diperbolehkan untuk berdusta, yakni tidak menyampaikan apa yang dikatakan oleh yang A ketika berselisih dengan B daripada kata-katanya yang buruk, tidak disampaikan. Kalau mendamaikan walaupun dengan tipu, yakni dengan kata-kata bagaimanapun yang tidak betul atau yang dusta, demi untuk mendamaikan antara dua orang berselisih, adalah diperbolehkan oleh asy-syara'. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya perdamaian dan bahayanya perselisihan yang menjadi sebab runtuhnya ikatan persatuan dan persaudaraan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunda untuk mendamaikan dua orang berselisih, selesai daripada salat terus bangkit. Salat ba'diyahnya pun tak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika balik daripada Quba ke kota Madinah, salat asar, baru setelah itu Nabi buat salat ba'diyatul zuhur diqada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hal ini pentingnya orang untuk berbuat mendamaikan dua orang yang berselisih. Jangan pula aku tak nak campur tangan hal orang. Sifat yang demikian pun juga kurang manis, melainkan dalam beberapa tempat tertentu. Yakni bila mana melihat orang berselisih, maka kita patutnya ambil peran di situ untuk mendamaikan, sebab itu perintah dari Allah, fa aslihu baina akhawaykum, damaikanlah dua orang yang berselisih. Berjaya tak berjaya itu tugas kita bukan menjamin usaha berjaya, tugas kita berusaha mendamaikan.